Pada tahun 2012, hiduplah seorang ibu bernama Miriam Rodriguez. Putrinya, Karen Alejandra, diculik oleh anggota kartel Meksiko. Telepon ancaman pun datang menuntut tebusan besar. Dengan penuh harap, Miriam menjual hampir semua yang ia miliki. Baginya, menyerahkan uang itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang putri yang ia cintai. Namun, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Setelah uang tebusan diserahkan, Karen tidak pernah kembali. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Hingga akhirnya, kabar mengerikan datang. Jasad Karen ditemukan di sebuah ladang kosong. Kehilangan itu menghancurkan Miriam, tapi di saat bersamaan menyalakan tekad baru. Ia menuntut keadilan. Ia meyakini bahwa polisi akan membantunya mencari pelaku yang merenggut nyawa anaknya. Namun, laporan Miriam ke polisi tidak ditanggapi dengan serius. Mereka justru menyarankan agar ia tidak ikut campur dengan alasan situasinya terlalu berbahaya. Saat itu, Miriam sadar bahwa pihak berwenang tidak benar-benar berniat membantunya. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Dari situlah tekad Miriam tumbuh. Ia akan melawan kartel dengan caranya sendiri. Miriam mulai menjalankan misinya seorang diri. Ia menyamar menjadi pedagang, pekerja survei, bahkan pejabat sensus. Semua itu ia lakukan untuk mendekati orang-orang yang punya kaitan dengan penculikan Karen. Setiap peran yang ia mainkan penuh resiko, tapi ia rela demi mengumpulkan potongan informasi yang bisa membawanya pada para pelaku. Sedikit demi sedikit, Miriam berhasil mendapatkan nama, alamat, hingga kebiasaan para anggota kartel. Ia mencatat dengan teliti, menyusun data yang makin hari makin lengkap. Proses itu bukan hal mudah. Ia harus berhadapan dengan orang-orang berbahaya yang bisa membunuh kapan saja jika menyadari siapa dirinya sebenarnya. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan bukti, Miriam akhirnya menyerahkan semua data yang ia miliki kepada pihak berwenang. Informasi itu begitu detail sehingga tidak bisa diabaikan. Hasilnya mengejutkan. Belasan anggota kartel berhasil ditangkap. Aksi Miriam membuatnya dikenal sebagai sosok yang berani. Seorang ibu yang tidak gentar melawan kekuatan besar. Namun, keberanian itu bukan tanpa konsekuensi. Miriam mulai menerima ancaman. Teror datang menghantui, membuat hidupnya jauh dari rasa aman. Kartel jelas tidak tinggal diam melihat banyak anggotanya ditangkap. Mereka tahu ada seseorang yang berperan di balik semua itu. Dan Miriam menjadi target utama. Meski sadar nyawanya dalam bahaya, Miriam tidak mundur. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Meski terus dihantui rasa takut, tekadnya sederhana. Keadilan untuk Karen lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Namun, di balik keberaniannya, ancaman itu semakin nyata. Kartel menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Pada tanggal 10 Mei 2017, tragedi itu terjadi. Miriam baru saja pulang ke rumahnya di San Fernando, Meksiko. Saat ia hendak masuk, seorang pria misterius muncul dan melepaskan tembakan. Miriam tewas di tempat, tepat di depan rumahnya sendiri. Hari itu bukan hari biasa di Meksiko. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ibu. Ironisnya, di hari yang seharusnya menjadi penghormatan untuk para ibu, Miriam justru kehilangan nyawa. Seorang ibu yang berjuang sendirian demi keadilan anaknya, akhirnya dibungkam dengan cara yang paling tragis. Kisah Miriam Rodriguez menjadi simbol pahit tentang keberanian seorang wanita melawan kartel, sekaligus harga mahal yang harus dibayar karenanya.